الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai kepada umatnya yang taat hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa yang sering dibacakan oleh orang-orang yang merasa galau itu banyak. Salah satunya adalah Robbi syrahli sodri wa yassirli amri. Sering dengar doa ini tetapi banyak yang kurang memahami intinya. Di sini disebutkan Robbi syrahli, wahai Rob isrohli. Ya, apa arti isroh itu? Lapangkan li padaku sodri dada. Lapangkan dada saya, wayasirli amri dan mudahkan urusan-urusan saya. Kita hidup di dunia ini punya masalah atau tidak? Banyak ya. Kelihatan wajahnya wajah penuh masalah. Ketika menghadapi masalah, setiap orang itu pasti menginginkan agar diberikan jalan keluar dan kemudahan, betul. Namun ternyata diberikan kemudahan dalam urusan itu level kedua. Level yang pertama itu adalah kelapangan dada, kelapangan jiwa. Makanya didahulukan itu Robbi syrahli sodri, wahai Rob lapangkan dada saya, jauhkan saya dari tekanan hidup ekonomi, tekanan hidup pekerjaan, tekanan hidup organisasi, tekanan hidup yang ada dalam dunia ini. Pengennya itu hati itu lapang gitu. Kalau orang sudah mendapatkan tekanan hidup, tidak nikmat hidup ini. Punya rumah besar tapi enggak nyaman setiap masuk ke rumah. Makanan enak-enak tapi tetap tidak merasakan kenikmatan makan. Enggak nikmat, enak tapi tidak nikmat. Ya. Tidur tidak nyenyak. Nah, itu berarti hatinya sempit. Makanya Robbi syrahli sodri, ya Allah berikan kelapangan dalam dada, kelapangan hidup. Jangan jadikan hidup saya ini penuh dengan tekanan batin. Tekanan batin itu kan bisa dari mana-mana. Jiwa. Jangan sampai beranggapan harta banyak menjadi sumber kebahagiaan. Banyak orang yang hartanya banyak tapi ternyata tetap aja merasa tekanan batin. Bahkan makin tinggi derajat, pangkat, kedudukan, makin penuh tekanan, enggak ada kebahagiaan. Baru yang kedua, wayasirli amri, mudahkan urusan saya. Urusan-urusan di rumah tangga, urusan pekerjaan, ekonomi, bisnis, urusan dalam kehidupan. Pengennya itu ya di dunia itu lapang dan mudah dalam segala urusannya. Robbi syrahli sadri wa yassirli amri. Emang salah paham, kebanyakan baca doa ini supaya pengen lancar bicara katanya. Padahal enggak juga. Itu salah satunya. Robbi syrahli, padahal doa itu dalam, pengen minta diberikan kelapangan jiwa. Kalau saya ditanya, Ustadz, apakah ada doa khusus yang bisa kita baca di saat kita galau, penuh tekanan, kepala tuh sakit, susah tidur, ngebatin gitu? Yaitu Robbi syrahli sadri wa yassirli amri. Perbanyak baca doa itu.
Yang kuat 7 kali, yang bisa 33 kali, yang bisa 100 kali, boleh yang lebih itu aja. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri. Semoga yang hadir di tempat ini tidaklah bubar dari majelis ini melainkan masalah-masalahnya diangkat oleh Allah, dijauhkan dari berbagai bala, ujian, cobaan, kesusahan, penderitaan, tekanan hidup, pokoknya gitu-gitu dijauhkan. Ingin fokus ibadah gitu. Jangan sampai ibadah terganggu karena ada masalah-masalah seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak sekalian, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah, barakallahu fik. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian kita, cuman pada kesempatan khusus kita akan tadaburi perdalam surat Al-Baqarah ayat 183, sekedar untuk mengingatkan. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-183, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba ditetapkan, diwajibkan, alaikum atas kalian, asyam melaksanakan saum, puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun agar kalian jadi orang bertakwa. Kapan ayat ini turun? Di bulan Sya'ban, tahun kedua Hijriyah, yang menandai wajibnya puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu Bapak Ibu sekalian diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Ketika Nabi masih di Mekah 13 tahun tuh belum ada itu kewajiban puasa Ramadan. Ketika hijrah tahun pertama belum ada kewajiban, nah baru tahun kedua. Nah ketika ayat ini turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya. Kemudian setelah para sahabatnya berkumpul, Rasulullah SAW berkhutbah. Gimana bunyinya? Ya ayyuhan nas, atakum syahrun mubarak, ibtaradu alaikum siyamahu, tubtahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabun nar, wa tughillu fihi syayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, atakum syahrun mubarak, akan datang kepada kalian bulan yang penuh keberkahan. Ibtaradu alaikum siyamahu, di bulan yang penuh keberkahan tersebut diwajibkan puasa atas kalian. Tubtahu fihi abwabul jannah, di bulan tersebut pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fi abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughillu fihi syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Para sahabat bersahutan, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Kemudian Rasul membacakan ayat Al-Baqarah 183. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan saum puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian,
la'allakum tattaqun, agar kalian jadi orang bertakwa. Akhirnya para sahabat ini memberitahukan kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain yang tidak hadir, sekaligus kepada istri-istri mereka. Sami'na wa ata'na, mulailah dalam sejarah puasa Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Ada beberapa pembelajaran. Pertama, ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Sudah paham semua, ini khusus kepada orang-orang beriman saja. Hai orang beriman, kutiba, ditetapkan, diwajibkan, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Wajibnya itu wajib ain. Alaikum, atas kalian, hei orang-orang yang beriman, asyam, untuk melaksanakan saum, puasa. Saum itu dari bahasa Arab soma yasumu sauman au siyaman. Soma fi'il mudhari, yasumu fi'il soma fi'il madhi, yasumu fi'il mudhari, sauman au siyaman masdar. Secara lugawi arti saum itu adalah al-imsak wal kafu anis syai', menahan diri dari sesuatu. Nahan ngomong, puasa. Nahan bergerak, puasa. Nahan dari keluar rumah, puasa juga. Nahan dari berhubungan suami istri, itu puasa juga. Bahkan nahan buang angin, itu puasa juga. Itu puasa secara bahasa. Sedangkan secara istilah, arti saum itu adalah al-imsaku anil mufatrat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyah. Arti saum secara istilah itu al-imsaku anil mufatrat, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, dari mulai terbit fajar, ila ghurubi syamsi, sampai terbenam matahari. Ma'an niyati, disertai dengan niat. Jadi nahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Apa saja? Udah mafhum, makan, minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, batal tidak? Udah makan satu piring, setelah habis pas mau minum baru ingat lagi puasa. Nggak batal, asal tidak dilanjutkan minum gitu. Tapi kalau misalnya makan baru dikunyah, kunyah, pas dikunyah-kunyah ingat lagi puasa, muntahkan langsung. Kalau udah masuk perut nggak apa-apa, minum. Udah habis satu gelas baru ingat lagi puasa, nggak batal. Pas minum baru satu teguk ingat lagi puasa, muntahkan. Kalau dilanjutkan batal. Kalau lupa tiap hari bagaimana? Kalau lupa tiap hari, itu mah hadiah gitu kan. Seandainya lupa tiap hari, ya Allah, mudah-mudahan tiap hari saya lupa gitu kan. Nggak boleh gitu ya. Pernah nggak ibu-ibu sama bapak sekalian lagi puasa makan di siang hari karena lupa? Baik itu makan nasi atau apa, mencicipi baru ingat gitu kan. Nah itu buat. Kemudian selanjutnya al-jima'u, berhubungan suami istri di siang hari dengan sengaja gitu kan. Bukan tidak sengaja, dengan sengaja berhubungan suami istri di siang hari. Itu batal puasanya, nggak boleh. Dan bukan hanya batal, dia harus bayar denda kifarat. Kifaratnya itu puasa 2 bulan berturut-turut setelah beres nanti Ramadan. Waduh, jangankan 2 bulan berturut-turut, yang 1 bulan aja ini banyak godaan. Jika seandainya tidak mampu, diganti dengan memberi makan 60 fakir miskin. Masya Allah, 60 fakir. Kalau 2 hari batal ya kali 2, 120. Kalau 4 hari batal karena hubungan suami istri yang hari, kali 4, 240 fakir miskin. Caranya buat nasi kotak dibagi-bagi ke 240 fuqara wal masakin, atau bisa juga di rumah kita buat prasmanan, undang 240 fakir miskin, pasang tenda depan rumah, datang tetangga pada nanya, acara apa ini bapak ibu? Aduh ini kifarat. Oh pantesan tetangga sebelah nggak diundang, yang datang tuh fuqara wal masakin, doa apa? Itu seandainya kejadian, tapi saya yakin enggak lah.
Karena puasa itu kan bukannya nahan perut tapi nahan farji juga, syahwat juga, ya. Jadi kutiba alaikumusiyam, dan saum itu emang wajib pada orang beriman. Kalau para ulama fikih itu menjelaskan lagi dengan lebih terperinci, yaitu kepada al-muslimu, al-aqilu, al-baligu, as-sahihu, al-muqimu. Jadi puasa itu wajib pertama kepada al-muslimu, pada orang muslim, al-aqil kepada orang berakal, kemudian al-balig, balig, as-sahih sehat, al-muqimu dan muqim menetap. Orang muslim, non muslim tidak wajib. Al-aqil berakal, orang gila tidak wajib. Enak dong, silakan jadi orang gila gitu, nggak puasa. Kemudian al-balig, udah datang bulan, udah mimpi basah atau udah 15 tahun. Kalau anak kecil nggak wajib, tapi kalau melaksanakan pahalanya untuk orang tua. Kemudian mukim, menetap. Kemudian selanjutnya adalah as-sahih, sehat jasmaninya, ya. Ketika mau datang Ramadan, orang-orang itu kebagi ke dalam 3 kelompok. Ada orang-orang yang sedih, ada orang yang sedih tidak, gembira tidak, ada juga orang-orang yang gembira. Orang yang sedih karena nggak tahu keutamaan. Ramadan mau datang 2 minggu lagi, bukannya senang malah menggerutu. Aduh, kayak mau didatangi musuh. Baju juga kemarin Ramadan, udah Ramadan lagi. Tertekan, nggak bisa makan minum di siang hari. Yang suka merokok nggak bisa ngerokok di siang hari. Capek nahan ini, warung-warung pada tutup siang hari. Akhirnya muncul dalam pokoknya Ramadan nanti saya tidak akan puasa, titik. Sahur ikut sahur sama keluarga, buka puasa ikut buka puasa, tapi kalau siang hari mau diem-diem makan di warteg pokoknya itu. Pas pulang ke rumah seperti orang yang loyo gitu. Ada, karena ternyata emang ada, Bu. Di bulan Ramadan nanti apakah umat Islam semuanya puasa? Ada juga yang sehat, menetap, berakal, nggak puasa itu. Malah nggak mau puasa, tapi sholat sih, tapi dia nggak puasa. Yang paling parah lagi puasa tidak, sholat tidak gitu. Kasian gitu. Orang yang kedua adalah orang yang cuek. Ramadan mau datang, Ramadan. Sedih tidak, gembira tidak, cool aja, lempeng-lempeng aja lurus. Nah, kelompok yang ketiga adalah mereka yang gembira. Ramadan mau datang, Masya Allah, Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban ini, berkahi kami di bulan Sya'ban ini. Dan yang selanjutnya adalah sampaikan umur kami pada Ramadan. Jangan sampai ketika mendatang Ramadan, mau datang Ramadan, ajal datang lagi. Aduh, ya Allah, saya ingin memperbaiki amal-amal ibadah Ramadan di mana tahun yang lalu belum maksimal ibadahnya. Banyak bolong-bolong, banyak kurang-kurang, ingin balas dendam sekarang. Ya, nah itu Ramadan kan tahu keutamaan gembira. Makanya kalau orang-orang terdahulu disebutkan dalam riwayat membagi 1 tahun tuh jadi 2, 6 bulan pasca Ramadan dan 6 bulan sebelum Ramadan. Kalau 6 bulan pasca Ramadan berdoa terus agar Ramadan yang sebelumnya itu diterima. Kalau Ramadan qabla Ramadan berdoa agar umurnya sampai pada bulan Ramadan. Emang utama apa? Utama Rasulullah SAW menyebutkan bahwa inna sayyidash syuhuri syahrul Ramadan wa sayyidal ayyami yaumul jumu'ah. Sesungguhnya pemimpin bulan atau sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan. Dan sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Sebaik-baik bulan Ramadan, dan sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Kenapa Ramadan baik? Bukan berarti Syawal enggak baik, Muharram enggak baik, ya, Dzulhijjah enggak baik, baik. Tapi Ramadan paling baik di antara yang terbaik itu. Allahu Akbar. Sebaik-baik hari Jumat, hari Jumat. Adam diciptakan Jumat, alam semesta diciptakan Jumat, diturunkan ke alam dunia, Adam itu Jumat, kiamat pun nanti akan terjadi pada hari Jumat. Bari sakral Jumat itu, makanya malam Jumat
kita buat ibadah-ibadah khusus ya, baca Yasin, ada yang baca Al-Kahfi, ada yang baca Al-Waqi'ah, ada baca Ar-Rahman, perbanyak baca, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW menyebutkan, lau ya'lamul ibad ma fi syahri Ramadan latamannal ibad an yakuna syahra Ramadan sanah. Seandainya orang itu mengetahui keutamaan apa yang ada di balik bulan Ramadan, niscaya orang-orang itu pasti menginginkan agar Ramadan itu sepanjang tahun. Inginnya tiap hari Ramadan, tiap waktu Ramadan. Kalau tahu keutamaan, bagaimana tidak? Pertama, Allah menjanjikan ampunan dosa. Kedua, obral-obral pahala. Kata Rasul, al-hasanatu bi asyri amthaliha ila sab'i mi'ati dha'fin. Satu amalan kebaikan di bulan Ramadan, pahalanya itu dilipat gandakan jadi 10 kebaikan sampai 700 kali kebaikan. Amalan wajib yang dilaksanakan di bulan Ramadan, pahalanya itu sab'ina dha'fan, 70 kali lipat dari ibadah wajib di bulan biasa. Ibadah sunat yang dilaksanakan di bulan Ramadan, pahalanya seperti ibadah wajib. Allahu Akbar. Belum lagi janji ampunan dosa. Allahu Akbar. As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jutunibatil kabair. Salatnya 5 waktu, Jumat yang satu ke Jumat yang satunya lagi, Ramadan yang satu ke Ramadan yang satunya lagi, menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan karena iman dan mengharapkan keridhaan Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ketika Idul Fitri itu betul-betul fitrah kembali kepada kesucian, bersih lagi dari dosa seperti kertas putih. Allahu Akbar, subhanallah. Maka ini yang menjadi penyebab kita rindu pada Ramadan. Bapak Ibu gimana, sudah merasa rindu ingin cepat-cepatnya Ramadan? Iya, tapi ada orang tuh rindu mau Ramadan, pas udah Ramadan rindu Lebaran gitu. Sebelum Ramadan pengen cepat Ramadan, udah Ramadan pengen cepat-cepat Lebaran. Auranya tuh gitu, godaan, sehingga terpecah konsentrasinya. Awal Ramadan pertahankan semangat, pertengahan Ramadan pertahankan semangat, akhir Ramadan pertahankan semangat. Ada orang di awal Ramadan dihabiskan. Coba aja lihat, awal Ramadan masjid mendadak jadi sempit. Pertengahan Ramadan mulai apa? Mulai luas lagi masjidnya. Akhir Ramadan semakin luas lagi masjidnya, yang penuh pasar. Maka saya sarankan bagi Bapak Ibu yang terbiasa pakai baju Lebaran, baju baru, suka begitu enggak? Suka belanja baju baru? Saya sarankan belanja baju Lebarannya sebelum masuk Ramadan. Ya betul. Supaya apa? Supaya di bulan Ramadan, akhir Ramadan tidak terpecah konsentrasinya. Lagi i'tikaf di 10 hari terakhir langsung, aduh belum beli baju Lebaran. Yang buat kue nih sebelum masuk Ramadan aja buat kuenya supaya tidak konsum ini. Jadi betul-betul ini saya ada kenalan jamaah dari Singapura. Sebelum Covid suka datang ke Batam. Saya yang jemput dan antar-antar. Sebelum bulan Syaban, sebelum Ramadan suka datang minta diantar ke toko kain. Di Batam kan banyak toko kain. Langsung beli kain, langsung ngejahit. Karena di sini lebih murah kata di Batam itu. Ini buat apa sih? Ini kok baju sekeluarga turun pada ngukur? Buat Aidil Fitri kata. Ini kan masih Sya'ban, Ramadan juga belum. Iya, kami biasa sebelum masuk Ramadan agar ketika Ramadan kami fokus ibadah katanya. Dipikir-pikir iya juga ya. Nah, sekarang banyak orang-orang itu di akhir Ramadan harusnya merapat di masjid
tapi malah banyaknya di pasar. Cari apa? Cari gitu aja. Masya Allah, Allahu Akbar. Sederhana juga ya ini ngobrol-ngobrol dengan mereka gitu. Oh iya juga ya. Pokoknya apapun kebutuhan-kebutuhan kita di Idul Fitri nanti dari sekarang. Tapi itu fitrah ya. Enggak wajib juga sih pakai baju baru, yang penting rapi. Tapi bagi yang mau ya silahkan. Rasulullah SAW menyebutkan liso imi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqoi rabbih. Bagi orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan dua kegembiraan. Yang pertama, farhatun inda fitrihi, kegembiraan ketika berbuka puasa. Yang kedua, farhatun inda liqoi rabbih, kegembiraan ketika bertemu Allah. Betul tidak kalau buka puasa gembira? Ada yang sedih enggak? Yang gak ada makanan, gak ada makanan, yang penting datang ke masjid aja, surplus itu makanan gitu. Tapi ya gitu gembira, emang betul fitrah gembira. Bahkan waktu yang paling dirindukan oleh orang yang berpuasa adalah waktu berbuka. Azan yang paling dicintai oleh orang yang berpuasa adalah azan. Oh udah kompak jawabannya, azan maghrib. Bahkan ada orang, bukan jamaah sini, kalau jamaah sini mah enggak lah, ini mah ada orang Bapak Ibu udah sholat subuh, baru selesai sholat subuh sudah nanya nanti maghrib azannya jam berapa ya. Baru subuh jam 6:10 gitu. Sholat duhur, udah sholat duhur nanya lagi nanti maghrib jam berapa ya. Jam 6:10. Baru asar nanya lagi gitu. Pokoknya maghrib itu ditanya. Subuh, duhur, asar nggak pernah ditanya. Isya nggak ditanya. Suka dapat nggak jadwal imsakiyah Ramadan? Ya, suka ditempel tuh, ditempel di tembok atau di jadwal imsakiyah. Ya gitu. Jadwal imsakiyah Ramadan ada jadwal imsak, jadwal azan subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Walaupun 5 waktu dicantumkan, tapi tetap pandangan mata itu fokusnya ke maghrib gitu. Subuh, duhur nggak pernah dilihat jamnya. Tapi kalau maghrib sampai menit-menitnya itu dipelototin, menit berapa ini. Kalau ada detiknya mungkin sama detiknya gitu. Wajar, fitrah Bu. Sebagaimana nanti kalau orang yang suka puasa itu akan merasa gembira juga ketika bertemu Allah. Bertemu Allah gembira sebagaimana gembiranya kita berbuka gitu. Mau nggak gitu? Ada orang bertemu Allah nggak gembira, tertekan karena merasa kotor, merasa banyak dosa, beban. Ketemu Allah gimana? Yang banyak dosa. Jangankan ketemu Allah Bapak Ibu, kita aja ketemu seseorang, orang itu kita zalimi, kita punya salah pada orang tersebut, ketemu enak nggak? Beban, nggak nyaman ketemu itu. Kita punya hutang pada orang, ketemu sama orang berikan hutang, beban aja gitu, nggak nyaman gitu. Itulah kehidupan, apalagi kalau punya salah, punya dosa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak nyaman gitu. Maka supaya nanti di akhir tidak menyesal, emang kita maksimalkan ibadah ini, apalagi bulan Ramadan. Ya, bulan yang agung ditunggu-tunggu, bahkan harus kita planning sekarang itu. Nanti Ramadan rencanakan baca Quran berapa juz, zikir tahlil berapa banyak, zikir tasbih berapa banyak, zikir takbir, hauqola, wirid-wirid, doa, diplanningkan dari sekarang. Ada juga agenda harian Ramadan terus buat kurpa untuk motivasi. Kita mah kalau urusan dunia terkadang ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Ya kayak inilah urusan bisnis, perusahaan, proyek, kan ada planning, pakai bagan, pakai kurva,
pakai tabel, daftar ini, omset gitu. Tapi urusan akhirat nggak pakai yang begitu. Harusnya urusan akhirat lebih-lebih lagi. Planning harian tilawah Quran. Sudah tilawah, checklist gitu. Udah 1 juz, checklist. Istighfar 100 kali, checklist. Tasbih 100 kali, checklist. Sholat duha, checklist. Buat gitu. Namanya jadwal muhasabah harian. Penting. Emang harusnya tiap hari. Tapi minimal Ramadan aja gitu. Untuk melihat, oh kualitas kita ini kosong. Oh hari ini sholat duha kosong. Tilawah kosong. Sholat tahajud enggak. Puasa enggak. Berarti itu udah kelihatan. Tapi kan enggak banyak orang sampai mikir hal seperti itu. Mendeteksi gitu ya, biasa-biasa aja. Ribet-ribet amat, yang penting sholat 5 waktu deh, udah cukup gitu kan. Emang bener juga sih, boleh-boleh aja, hanya saja lebih bagus ditambahlah kualitas yang sunat-sunatnya. Nah Bapak Ibu sekalian, ada satu pertanyaan, kalau Ramadan itu datang bulan, wanita itu bisa full nggak puasa Ramadan? Enggak ya. Puasa enggak, sholat pun enggak, baca Quran juga enggak. Maka suka ada pertanyaan, apakah ada amalan khusus yang bisa dilakukan oleh orang yang datang bulan, sehingga walaupun datang bulan tetap dapat pahala kebaikan puasa? Kata saya ada, yaitu dengan cara memberi makan orang yang memberi makan orang yang berpuasa atau memberi makan orang yang berbuka puasa. Yang benar yang mana? Memberi makan orang yang berpuasa atau memberi makan orang yang berbuka puasa? Yang benar memberi makan orang yang berbuka puasa. Kalau memberi makan orang berpuasa itu dosa, Bu. Nyuruh dia batal puasa nih makan, nah itu memberi makan orang yang benar itu memberi makan orang berbuka. Kata Rasul, man fattara iman. Barang siapa yang memberi iftar orang yang puasa, kana lahu mislu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Lagi datang bulan, cari orang soleh, Pak, Ibu, nih nanti kalau buka puasa makan makanan saya ini 1 porsi ya, jangan. Nah ketika dia makan, kita dapat pahala dia. Apalagi memberi makan 10 orang, dapat 10 kuadrat itu. Apalagi syukur-syukur kita puasanya full. Yang perempuan enggak datang bulan, yang laki-laki pun sehat. Selain kita puasa, kita pun memberi makan orang berbuka puasa. Sisihkan berapa ribu lah, 1 porsi, 10 porsi sekali gitu kan. Selain kita dapat pahala, insya Allah kita pun dapat pahala orang. Ada sahabat nanya, ya Rasulullah, laisa kullun minna yajidu ma yufattirus shaim. Wahai Rasul, tidak semua di antara kami itu mampu memberi makan orang yang berbuka puasa. Karena kami pun susah untuk makan. Apa kata Rasul? Ka innal ajr kana man fattara shaiman walau bisyakki tamratin au bisyurbati ma'in. Engkau akan dapat pahala puasa walaupun cuman ngasih 1 biji kurma ataupun seteguk air. Jadi enggak harus 1 porsi, 1 biji kurma pun bisa. Atau seteguk air ya bisa. Allahu Akbar. Saking mahromannya. Mari kita niatkan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sebagai pengingat saja. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر